Berarti orang fokusnya ke mana kan itu? Oke. Yang menurut gua sih itu rare banget. Kenapa? Karena cuma gua yang punya. Terus lanjut ke mana? Cut. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama Kingsman Papa Blar. Oke, ini apa? Ini Suzuki. Tapi berbeda konsep untuk hari ini. Gua mau coba-coba review nih, review ya belajar lah kayak panutan nih dan Dimas dan lain-lain ya. Cuman ya nggak komplit banget lah dikarenakan untuk mereview kurang mahir kayaknya. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita dicoba. Oke. Apa yang gua mau review inilah. Tara, nice. Kalian tahu kan ini apa? Pastinya udah nggak asing lagi nih. Papa Blar itu sudah melekat dengan motor ini yang sebelumnya adalah warna merah silver, tangki silver, yaitu Ducati V4R. Wow. Dan kalian lihat juga di sini sudah berubah full ya. Artinya dari segi tampilan ini berbeda jauh dengan Vario yang dulu. Kenapa gua bilang Vario? Karena dia namanya ya ini Ducati V4R tahun 2020 ya. 2020 2019 kalau nggak salah deh. Nah, seperti kalian lihat di sini. 3 days later. Oke, kita mulai dari bodi depan deh. Front fairing karbon, ignition cover karbon, upper tank karbon, tank cover karbon. Wow, ini tankinya ini udah diselimuti karbon ya, keren. Terus masuk di slide fairing karbon, lower body karbon, rear body karbon, frame cover karbon. Wow, sampai frame covernya juga nih. Terus sub frame cover karbon, rear fender karbon, front mudguard karbon, spakbor ya, lebih dikenal spakbor. Terus swing armnya karbon. Terus cane cover karbon. Cane cover itu ini tutup dari rantai ya. Terus yang terakhir itu panel instrumen karbon. Sudah gua coba robah total ya, artinya dari segi tampilan sungguh berbeda jauh gitu dengan kesannya V4R. Karena apa? Di sini ada 4 buah winglet yang berbeda gitu. Yang berbeda dari biasanya, yang biasa V4R memakai 2 winglet kanan kiri, dan sekarang 4, 2 kiri 2 kanan. Itu menambah kesannya lebih gahar gitu, lebih jahat si V4R ini. Nah, dari sebelumnya winglet Ducati Panigale V4R ini yang bisa diklaim mampu meningkatkan gaya tekan ke bawah atau kita sebut downforce hingga 30 kg pada kecepatan 270 km per jam. Wow. Sedangkan gua sudah pakai 4 winglet dari Superleggera V4 yang dapat diklaim winglet ini
bisa menghasilkan downforce sekitar 50 kg di kecepatan 270 km per jam. Wow, jadi tambah 20 kg nih. Dan juga material yang digunakan untuk komponen ini yakni serat karbon dengan bobot super ringan, bahkan lebih kuat dari besi. Wah, bayangkan ini Ducati menciptakan winglet aja udah kayak gini. Wah, luar biasa ya. Terinspirasi dari sebuah mahakarya Ducati yang sangat luar biasa, yaitu tipe tertinggi dari seri Panigale. Apalagi kalau bukan Panigale Vivo Superleggera. Kenapa? Karena ketika kita ganti bodi semua pakai karbon, otomatis bobot dari mesin tersebut atau motor tersebut itu bisa jauh lebih ringan ketimbang motor standarannya. Itu yang gua pilih. Kenapa gua lebih memilih ganti part-part semua ke karbon Kevlar. Tidak tanggung-tanggung ya, untuk apa ya namanya, untuk memaksimalkan ya gue pilih lebih baik semua gue ganti body dengan full karbon dengan mereknya, kalau nggak salah apa sih, RPM deh, itu pabrikan asal Thailand. Ya kalau menurut gue sih dari segi tampilannya ya oke sih. Dan juga first impression ketika gue nyoba motor ini memang bener, ini motor jauh lebih ringan. Nah, lanjut kita ke bagian performance. Untuk bagian performance-nya ini sih nggak dirubah ya, cuman dulu aja sewaktu gue dapat motor ini itu paling cuma ganti doang knalpot SC Project Full System. Berat knalpot standar V4R dengan bobot 12,075 kg. Sementara SC Project Muffler S1GP Full Titanium hanya dengan berat 3,47 kg. Wah, kurang lebih 9 kilo tuh perbedaannya. Dengan pergantian knalpot SC Project ini diklaim bisa menambah power motor sampai 15,5 horsepower di 13.750 rpm dan juga bisa meningkatkan torsi 13,4 Nm di 6.500 rpm. Wah, luar biasa ya. Jadi motor gua makin kenceng nih, mantap. Terus UP Map di 800 by Termigno nih knalpotnya. Terus satu lagi gua pakai sprint air filter doang. Jadi untuk bagian performa itu doang. Nah, selanjutnya tentunya gua nggak beres di sini. Jadi ada beberapa lagi yang harus kita bahas nih. Nah, untuk beberapa part ekstra atau aksesoris yang turut serta kita pasang agar motor semakin detail. Contohnya nih gua pakai di Samco Sportline, terus lanjut di CNC Racing Radiator Guard. Wow, supaya kesannya tidak ada stone chip yang masuk ke radiator ya. Jadi semakin kencang itu stone chip, semakin besar itu tekanannya. Dan kalau gue udah pakai radiator guard, tentunya aman dari stone chip. Apalagi kalau di sirkuit tuh bahaya. Terus kita lanjut ke Rizoma Full Cap Quick Release. Nah gue pakai Rizoma Quick Release supaya lebih kesannya lebih elegan aja, lebih mudah dibuka. Terus gue pakai Rizoma Reservoir, terus CNC Racing Bolt Fairing, CNC Racing Axle Slider, CNC Racing Hub Sprocket, CNC Racing Nut Sprocket, CNC Racing Front Sprocket Guard. Terus kita lanjut ke CNC Racing Air Cooler Disc Brake, CNC Racing Frame Slider,
Nah, CNC frame slider, oke, kita bahas sedikit nih. Kita lihat ada yang unik nih. Frame slider dari Ducati itu kayaknya dia beda ya. Biasanya kalau frame slider ya di sini nih, motor di sini, ini di tengah. Jadi dia nyambungnya ke mesin gitu, ke sini. Kalau frame slider motor-motor lain ya kayak motor Suzuki, Yamaha atau bahkan Kawasaki, itu nyambungnya ke rangka. Kalau ini kebetulan motor Ducati itu emang nggak ada rangka ya, dia langsung mesin ke body. Kita lanjut ke CNC Racing Ring Wheels. Menurut gua ya, ini yang bikin motor ini cantik, cakep loh. Udah mah kita pakai ban yang lebar, terus pelek yang cantik, dan kebetulan pakai warna yang dominan merah untuk ring racingnya. Terus kita lanjut ke Bonamici triple clamp, Bonamici clip on, dan windscreen Ducati Performance. Ini windscreennya dari Ducati Performance ya, jadi dari Ducatinya, karena bentuknya beda, dia lebih, kalau nggak salah dia lebih melengkung banget deh ketimbang dari merek-merek yang lain gitu ya. Dia lebih melengkungnya jauh gitu. Presisi banget untuk fungsi dari windscreen tersebut. Anginnya pun wah, kemarin gua coba emang lebih enak sih. Nggak tahu gua emang baru nyoba lagi, tapi yang jelas ini motor enak. Nah, memang kebetulan nih motor ini punya performance dan power yang buas juga ya. Tentunya kita memerlukan sistem dari pengereman yang luar biasa juga ya. Untuk safety-nya nih, gua di sini lebih ganti ke Brembo yang ya umum lah ya. Kalau menurut gua ini umum karena sering dipakai juga untuk motor-motor yang lain gitu. Ini kita pakai yang GV4 RX ya. Lanjut ke Brembo brake pump RCS CNC Bullet, Brembo hydraulic clutch RCS 17, Hell brake line full bike, Akosato quick release, dan Stahel Bass Better brake. Susah banget ya ngebacanya itu, tapi yang jelas sudah cukup lah untuk gua membenamkan beberapa part dan buat pengereman dan lain-lainnya gitu. Nah, yang unik dari motor ini kalian harus tahu nih, ada beberapa part yang di custom yang menurut gua sih itu rare banget. Kenapa? Karena cuma gua yang punya. Apa contohnya? Nih, gua kasih lihat. Nah, ini yang gua bilang unik ya. Di sini gua ngerubah cover dry clutch sendiri dengan nama gua Kingsman loh, by Motorsport tentunya. Karena semua ini gua terima kasih banyak nih buat terutama Om Elton ya dari Motorsport, karena ide-ide gila ini bermula dari gua ngobrol sharing sama dia, dan di sisi lain dia Motorsport menjual beberapa moge atau motor, tapi dia juga bisa membuat motormu menjadi gila. Itulah enaknya Motorsport, tidak hanya jual motor, tapi dia bisa merubah motor lo jadi motor yang jauh lebih gila dari biasanya ya. Oke, thank you ya Motorsport. Terus kita lanjut ke oh ya, tadi yang part-part custom nama Kingsman nih, CNC Racing Ring yang kita namakan di sini ada namanya Kingsman juga by Motorsport. Nah, terus di sini ada triple clamp nuts juga yang didesain custom Kingsman by Motorsport. Tidak luput juga nih gua kasih emblem khusus nih dari Motorsport juga, dan ini dinamain Kingsman 001 V4R.
Berarti yang punya cuma Kingsman sendiri. Keren gak tuh? Ya ini ngimpi aja, gua ngimpi aja. Karena apa ya? Lebih bisa mencurahkan sesuatunya ke motor gitu. Apalagi motor yang kita sayangi gitu, yang kita idam-idamkan nih motor sesuai dengan apa yang kita pengen. Mungkin segitu aja review ngaco dari Papa Blar ya, dari Kingsman ini. Gua mau coba review ala-ala doang sih, setidaknya ada gambaran juga yang kalian pengen tahu nih. Dari kemarin DM, Om katanya itu coba dong review motornya. Nah gua coba nih, meskipun gua basicnya nggak pernah review, nggak bisa untuk reviewnya. Gua coba-coba searching sharing sama Motorsport, dan akhirnya itulah dari beberapa part yang gua sebut tadi. Kalian bisa searching sendiri deh. Intinya sih kenapa motor gua dirubah seperti ini, intinya ingin apa ya, ingin mencurahkan hati ini ke modif motor gitu. Di samping kita kan lagi pandemi gini ya, jadi tidak bisa mencurahkan apapun, liburan nggak bisa, apapun nggak bisa. Yang jelas apa nih yang bisa dicurahkan, yaitu dengan memodif motor. Dan alhamdulillah puas banget nih dengan hasil motor dari Motorsport ya. Hasilnya seperti ini. Oke, segitu aja mungkin vlog dari Papa Blar. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, bye.